Jadi yang pertama saya mengharapkan atau menghimbau kepada teman-teman ya, agar kiranya insya Allah mari kita sama-sama ramaikan yaitu pengajian terpadu Muhammadiyah Kabupaten Goa yang kebetulan dilaksanakan di Kecamatan Paraloe. Ya tentunya selain daripada pengajian kita ini adalah juga selaku silaturahmi atau silaturahim kepada warga Muhammadiyah dan masyarakat sekitar. Itu barangkali yang terpenting sehingga syiar agama Islam dan lebih khusus kepada Muhammadiyah betul-betul bisa tersebar di mana-mana sehingga masyarakat menilai bahwa oh ternyata Muhammadiyah ada di mana-mana. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ardak Ilyas atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Paraloe yang telah memfasilitasi kegiatan pengajian terpadu Kabupaten Goa. Mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kita semua, dan saya mengajak kepada kita semua warga Muhammadiyah dimanapun berada, mari kita jadikan pengajian ini sebagai wadah silaturahim di antara kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pengajian terpadu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa atau pengajian terpadu warga Muhammadiyah se-Kabupaten Goa berlangsung di Masjid Muhajirin, Kelurahan Lanna, Kecamatan Paraloe, dan yang menjadi tuan rumah adalah pimpinan cabang Muhammadiyah Parangloe. Sangat menggembirakan dan sangat menggairahkan dalam spirit perjuangan kita dalam pergerakan dakwah Muhammadiyah di Kabupaten Goa. Kami atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa mengucapkan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Paraloe atas kesiapannya untuk menerima pengajian terpadu ini. Insya Allah sampai jumpa 9 September 2024 bertempat di Gedung Dakwah Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Balalumpua, Sungguh Minasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salemullah, Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan, mengajak kepada warga Muhammadiyah dimanapun berada untuk menjadikan pengajian ini sebagai kebutuhan primer. Ya, jadi merasa bahwa ya, tidak lengkap kehidupannya apabila tidak mengikuti pengajian. Kenapa? Karena ruh daripada perjuangan Muhammadiyah itu ada di pengajian. Ya, dan kepada tuan rumah yang melaksanakan ini mudah-mudahan menjadi amal jariah. Nah, karena melalui kegiatan seperti ini kalau ada ilmu ya, yang diperoleh oleh jamaah, maka orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa menjadi amal jariah baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung terus dengan grup pengajian Muhammadiyah Goa. Hamdan wa syukralillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ketua PDM bersama dengan jajarannya yang saya muliakan, Ketua PDA bersama dengan jajaran, para pimpinan ortom tingkat daerah, pimpinan PCM, PCA, serta hadirin wal hadirat yang sama saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena apa yang direncanakan oleh Majelis Tablik dan Dakwah Khusus PDM Goa bersama dengan PCM Paraloe, ya alhamdulillah Allah izinkan terlaksana. Kita yakin bahwa ini terlaksana karena izin Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali Allah izinkan. Sebelum saya lanjut, saya mohon maklum, saya memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh penyelenggara, jadi kena komente sama ketua, sehingga tersinggung karena misalnya tahu pemimpuan, apalagi pun pemilu tahu kehadiran itu diperebutkan dan dia punya kehadiran.
Pak Ketua ya hati jadi kadir aja. Gasingin je menteng gasingin je. Ya, Bapak Ibu hadir sekalian. Sebelum saya lanjut, jadi saya sampaikan bahwa saya sejak menerima telepon berpikir materi apa yang saya harus sampaikan ini karena ini pengajian terpadu. Sehingga saya tiba pada kesimpulan karena ini yang berkumpul ini adalah Muhammadiyah, maka pengajiannya bagusnya adalah pengajian yang berorientasi pada kemuhammadiyahan. Ya, kemuhammadiyahan. Ya. Jadi materinya materi Baitul Arkam atau materi Darul Arkam. Ya, pada kesempatan ini ya salah satu materi dasar di Muhammadiyah yang merupakan ideologi itu adalah ya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Nah, ini penting. Nah, jadi tadi mulai ketua PCM, kemudian ketua MTDK, dipertegas lagi oleh ketua PDM seperti apa ya orang memahami Muhammadiyah memang masih beragam ya. Jangankan masyarakat umum. Ya, saya kemarin ya mau menguji ya mentes calon dosen di Unismu karena salah satu tugasnya BPH itu ya, mal waktu saya WR4 juga ya ikut mengetes calon dosen yang memang bagiannya WR4 itu ke Muhammadiyahan. Jadi saya bertanya terkait dengan Muhammadiyah. Jawabannya kurang lebih, Pak ini sudah calon dosen. Apa yang kamu tahu tentang Muhammadiyah? Biasa dulu lebaran, Pak. Ya, ini sudah calon dosen, sudah magister, bahkan ada yang doktor. Ya, termasuk letinya ini. Letinya ini karena saya masih sempat juga ngetes ini protokol kita. Ya, itu jawabannya itu yang memang betul-betul belum kenal Muhammadiyah begitu. Kalau tapi biasa saya awali, ya sudah pernah ikut di kegiatan Muhammadiyah belum, di Orto Muhammadiyah juga belum. Sehingga saya tanya, kalau begitu apa yang kamu tahu tentang Muhammadiyah? Bilang anu Pak, biasa duluan lebaran. Ada lagi yang lebih miris. Ada orang tua, dia suami istri kuliahnya di Unismu. Ya, di Unismu kuliah. Keluarganya banyak kuliah di Unismu. Tapi bukan orang Goa, di atasnya Goa. Tidak usah saya sebut. Mesti ada banyak di atasnya Goa kan. Ya. Tetapi dia suruh anaknya. Dia bilang, ya pergi kuliah di Unismu. Dibilang ada yang terbuka Bu, Mama. Tapi apa? Ya sekolahnya Muhammadiyah. Dibilang jangan masuk di Muhammadiyah, tapi masuk saja di Unismu. Ini kenyataan. Jadi ternyata sudah masuk di Unismu belum tahu bahwa itu Muhammadiyah. Lalu kalau kita kembali ke pelajaran SD dari guru SD kita, karena tak kenal kata saya. Sehingga ini pasti seperti yang dialami Pak Ketua tadi. Nah habis Muhammadiyah di depannya Ketua PDM karena dia tidak kenal Muhammadiyah. Sehingga memang perlu. Ya, dan ada lagi yang mengenal tapi mengenalnya begitu. Tenana suromaca, ya nih. Jadi pun muntur karena tenana suromaca wali. Memang Muhammadiyah tenana laki-laki suromaca, yang kena laki-laki amaca. Anjir tutu hati riolo na tenana suromaca cocok ke katanga senge maca. Nang kana salah. Mingka pun na sarjana makopoe nang patuten na tama SD. Kakaplin nan join. Kayak patah kaplin nih. Dan ini marak lagi ternyata dengan adanya seperti di Makassar. Kamana ke wilayah ko labir mi pucala nyo kamanya. Mingka karena berkembang lagi perumahan-perumahan, banyak orang daerah datang, abo ya baca. Akhirnya atalla saking motor. Atalla saking motor. Bahkan yo lagi macam barasan jiro ri para sanga, kapan yo generasi na pangramula midodo. Ya mi. Mingka karena ada perumahan datang,
butuh yang begitu, muncul generasi baru. Padahal sebelumnya itu BKMT ya, dengan salawat badarnya sudah mengambil posisi itu di Makassar. Tetapi karena ini orang-orang daerah dari yang bangun perumahan membutuhkan, ya itu nggak jadi muter karena sesuai dengan permintaan pasar ya. Permintaan pasar. Oke, ya nanti labu dulu pengantarku. Jadi yang saya ingin sampaikan hari ini adalah, jadi ini ada buku kecil tapi banyak himpunannya, Manhaj Gerakan Muhammadiyah. Jadi benar, jadi Muhammad itu gerakan. Jadi punatena man bergerak, tiap itu Muhammadiyah nih. Ya, jadi pergerakan memang. Ya. Yang pertama ya mari kita coba pahami hakikat Islam, karena sampai hari ini masih banyak di antara umat ini ya yang keliru memahami ya tentang Islam itu. Ya. Kawannya itu Jepang karena itu Islam Isa subuh lohor asar magharibi. Masa Indonesia banget ini karena pernah tuh dohor lohor pernah yang aslinya tuh. Jadi seperti itu. Bahkan ada lagi yang lebih ya yang pernah ya, karena kebetulan pernah ada kemanakan itu membeli ini kertas-kertas bekas ya. Ada di situ saya lihat soal dari yang dibuat oleh guru SD, guru agama. Ada soal multiple choice. Pertanyaannya menarik. Nabi Muhammad agama Islam nabinya adalah Nabi Muhammad adalah nabinya orang Islam, Kristen dan seterusnya. Kemudian Nabi Isa begitu kan? Ternyata kunci jawabannya ya, Nabi Isa itu nabinya orang Kristen. Ini kan sudah bertentangan dengan Quran. Ini guru agama. Dan saya pernah ceramah diundang oleh Departemen Agama, dihadirkan guru-guru. Ternyata 90% guru agama di Goa karena masih Pak Abu itu hari. Begitu pemahamannya bahwa Isa itu nabinya orang Kristen. Maka kelirulah dia. Muhammadiyah kembalikan ke Quran. Makanya ini ada. Baru terpaksa pakai kacamata tapi baru lihat. Ya, saya baca ini ya di konsepnya. Ya, Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul. Isa itu rasul bukan? Para rasul. Dalilnya jelas. Ya. Jadi buka gini lepuraten kana ayat ya. Bisa dibuka di surah As-Surah, surah ke-42 ayat 13. Di situ ada penegasan Allah, syara'alakum minad-din ma wassa, ya. Syara'alakum minad-din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika. Ya, wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Ya, an aqimuddin, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah As-Surah, surah ke-42, 42 karena ada As-Suara yang pernah menjadi masalah dengan Adi Hidayat ya. As-Suara itu musik ya, pemahamannya. Itu surah yang ke-27. Kalau As-Surah surah ke-42. Ya, As-Surah. Sama juga ada Al-Mu'min, ada Al-Mu'minun ya. Al-Mu'min itu surah ke-40, nama lainnya surah Ghafir. Al-Mu'minun ada surah ke-23. Ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Islam itu adalah agama para rasul. Agama yang diwahyukan kepada Nuh, begitu pula kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Nabi Musa ini biasa diidentikan dengan agama apa? Yahudi. Nabi Isa dengan agama Nasrani.
Padahal bisa kita buka. Isa memberi penegasan umat Isa. Ternyata yang menjadi Kristen itu adalah yang membangkang dengan Isa. Siapa bilang? Allah dalam Quran. Bukalah di surah Ali Imran ayat ke-52. Ya, ayat ke-52 di situ ada penegasan Allah tentang keingkaran kaum Isa. Itulah yang selanjutnya merubah agamanya Isa. Itu kan? Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhadu wa ashhadu bi anna muslimun. Kan begitu ayat 52. Jadi tatkala Isa melihat gelagat kaumnya, maka dalam pertemuannya itu dia bertanya, man ansari ilallah, siapa di antara kaumku ini akan menolong agama Allah? Nah, ternyata hanya sebahagian kecil. Sejarah mencatat 12 orang dari sekian. Apa jawabannya? Nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong agama Allah. Baru dia pertegas, buktikan Isa, amanna, kami ini beriman kepada Allah, wa ashhadu bi anna, dan saksikan Isa kami ini adalah muslim. Cuma kalau kita baca Al-Quran dan terjemahan, diterjemahkan di situ wa anna muslim wa ashhadu bi anna muslimu, dia katakan saya ini adalah orang yang berserah diri. Tapi kan biasa orang muslim non muslim. Nah ini pengikut setia Isa mengatakan wa asyhadu bi anna muslimu, saya ini muslim. Siapa itu muslim? Orang Islam. Jadi hanya 12 orang, tapi sejarah juga mencatat 12 orang inilah yang bulan-bulanan semua matikan. Makanya sekian ratus tahun baru ya ada lagi lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi terputus di situ. Oke. Ya bahkan ya, jadi saya lanjut ya. Jadi agama para rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Ya, agama Islam, ini penting juga, adalah agama Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman. Ya, sebagai nabi akhir zaman. Ya, kemudian ya agama para nabi. Nah, dia juga agama para nabi. Bisa kita buka di surah Al-Baqarah ayat 136. Di situ dipertegas lagi. Ya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Ya, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Bahkan ditutup wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Dan semua nabi yang diutus oleh Allah diutus dengan agama yang sama, yaitu Islam. Ya. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini dasarnya. Jadi jangan lagi seolah-olah karena di dunia ini memang secara kuantitas Islam ini belum menjadi dominan, belum menjadi mayoritas. Masih lebih banyak orang yang salib. Ya, tetapi dari segi kuantitas. Tapi dari segi kualitas, alhamdulillah Islam baik kuantitas bertambah terus maupun kualitas juga meningkat. Katanya asul orang negeri kaman nandri mau kateri gua. Saya ini mulai naik mimbar tahun 82 Pak Rida. Ya. Nang beroperasi di gua ini mulai tahun 84. Ya. Apalagi tombol pau. Tombol pau itu nanti dapat 586 pamalig ya. Ya. Saya alhamdulillah Allah yang kita puji ada yang ngiri. Ya biasa ya bersama. Ada pengalaman saya bersama dengan Ngiji Riolo. Pertama dia bawa saya ke Cengkong, ke Sapu Hiring ya. Ke Sapu Hiring. Ya. Khotbah di sana, ya bayangkan saya dari sini tidak pakai jas hujan.
Sampai di sana sudah kedinginan, nah karena amat tawalla, karena saya master di Malino, ya, karena ini training di sini biar tidak ada masternya jalan. Maklum gaya aja bahasanya beliau. Tetapi ada orang di sana tidak jadi Jumat hari ini kalau Anda tidak ke sana. Nah, maka dilanjutkanlah itu kedinginan berhujan-hujan ke Tombolopao. Tidak ada jas hujan. Nah, sampai di Tombolopao begitu dinginnya, saya dengan dingiri, ya pulang dari Tombolopao setelah khutbah, nisare ki Canggoreng ya, Canggoreng iraten jadi palua, nampak di pantama di kantongan plastik, nah ia menjakuriwa, gitu, ia menjakuriwa, nanti adalah bambang, pemati dingin namun jadi udah dingin, bayangkan pun dapat terus segeminasa bosi-bosi, ya, jangan dingin lah. Rengiri mau menyerah. Kau anaknya sambian kau kan nih. Tapi jajan kita bulinta. Jajan kita bulinta ya. Bukan tidak masalah kan mana rakma sa butan neka lepa makai katubah. Tidak masalah. Bapak Ibu hadirin sekalian nak baturawa ki dari laporan naik kita dengar ini. Lah naik rito nasa para naik. Dia mau menjadi dekan mando. Pura-pura nih, pore japa, tiga saya, bukan nairi, tu laki cuma ada lekangnya, hati nesing, iya, bukan apa paling enje pun abad tu mere mangi-mangi anaknya, kasamar kinjir Allah, ni karena sauna turu, ni Allah tu, bukan apa paling pun abad tu mere mangi-mangi anaknya, karena sauna turu, ikatnya jelas, batu kayak katuba, nampak lama kayak ane ngurus center ini, jelas, ngapa dalam musik lupa, nah kan aku sampean ki. Muncul semangat beliau, tenami terusirlah semua dingin. Nah itu ya kenangan pertama saya menuju ya kampunan ya Pak Malik ya, kampunan Pak Malik. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi kembali bahwa Islam ini Bu ya jangan lagi salah paham di. Jadi Islam ini adalah agama seluruh nabi. Bahkan ya Quran juga menyebut ya tenan rini hari ya dua tenan kaki, tapi Quran juga macam begini di surah Al-Baqarah ada ayat begini, wa wassa biha Ibrahim ya wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan telah berwasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya cucu-cucunya, begitu pula Yaqub. Siapa anak dan cucunya Nabi Ibrahim? Dikenal Nabi Ibrahim punya anak dua nabi, Ismail dan Ishak. Jadi cucunya dari Nabi Ismail inilah lahir Muhammad. Dari Nabi Ishak ini yang banyak nabi. Ini juga yang dipakai menjadi senjata itu orang non Islam. Dia bilang itu Muhammad terputus. Tapi Ishak itu ya dari Ishak ke Yakub, Yakub ke Yusuf dan seterusnya. Kan begitu silsilahnya. Nah, begitu silsilahnya sampai kepada Isa. Nah, itu jalurnya. Ya. Dari Nabi Ibrahim. Iya. Lalu apa wasiatnya? Nabi Ibrahim begitu pula Yakub kepada anaknya dan cucu-cucunya. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan agama bagi kita sekalian ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati sebelum muslim. Begitu ya? Ini. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian. Saya lompat. Itu pengenalan Islam dimantapkan dulu. Dan Islam ini satu-satunya agama yang diredai. Mungkin banyak agama, tapi yang diredai hanya inna dina indallahil Islam. Dan Islam ini agama yang sempurna. Islam yang dibawa Muhammad, Islam yang dibawa oleh Nabi sebelum Muhammad itu belum sempurna. Itu yang betul. Nah, jadi semua Islam, tapi Islamnya belum sempurna. Nanti ya yang dibawa oleh Nabi Ibrahim setelah turun ayat yang terakhir, yaitu di surah apa? Di surah Al-Maidah ayat yang ketiga ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Iya, jadi begitu Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi kita harus ini ya berbesar hati, dalam bahasa lain berbangga tapi bukan sombong, ya menjadi ya muslim.
Karena inilah agama seluruh nabi, dan inilah satu-satunya agama yang diredai Allah, dan inilah agama yang sudah lengkap. Ya, bahkan ya nikmatnya juga sudah lengkap. Karena lengkapnya ini agama, maka semua diatur, termasuk mengatur tambang. Saya kembali, ya, kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Ini ada 11. Ada 11 sebagai pribadi, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam berorganisasi, dalam pengembangan profesi, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kan, ya, dalam berbisnis, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam mengembangkan seni dan budaya. Ini juga seni dan budaya. Ini partnerku ini, penggantinya almarhum Pak Nurdin Masih, Ketua PDM Makassar. Dia sudah minta. Kenapa Pak Saleh Muhammadiyah masih ada tari Pak Dupa? Tidak ada. Dia tidak mau lagi ada tari-tari begitu. Tidak ada sini. Macam-macam. Saya bilang, Tarji itu Ustaz sudah ada putusannya tentang seni dan budaya. Ya, kita lihat di situ. Ya, pada prinsipnya seni itu mubah. Nanti menjadi salah kalau ada pelanggaran agama di dalamnya. Itulah yang, ya, karena seni itu juga dibutuhkan dalam kehidupan ini. Sama juga itu tadi tambang. Ada 5 atau 6 perguruan tinggi Muhammadiyah yang punya jurusan pertambangan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita batasi diri untuk kehidupan pribadi. Ini kehidupan pribadi. Nah, saya bacakan ini karena ini naskah asli ini, hasil muktamar ini. PHWI Muktamar, kalau saya tidak salah ingat, Jakarta tahun 2000. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah. Ini penting ini. Ya. Jadi tauhid kepada Allah itu penting menghiasi kehidupan kita. Ya, segalanya. Sebab kapan ini bergeser, ya kita bergeser mengesahkan Allah. Ya, la ilaha illallah. Tapi ini juga ini, kalau saya tanya biasa mahasiswa, apa artinya la ilaha illallah? Ini kita ini Muhammadiyah harus kembangkan ini mana? Apa artinya Bu la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain, apalagi hanya itu. Ternyata ini juga perlu dikembangkan pemahaman kita, karena sejak di taman kanak-kanak SD SMP yang ngasih jenis terjemahan tadi. Jadi pun sakit apa jadi pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Aisyah, nampak sagena nyenjen sagena berarti tidak perkembangan. Makanya harus dikembangkan. La ilaha illallah juga bermakna tidak ada yang disembah selain, tidak ada yang memberi manfaat selain, tidak ada yang mendatangkan mudarat selain. Harus dikembangkan. Tidak ada yang memberi rezeki selain. Ini kan jatuh malah pecah piringnya. Itu tauhid. Begitu. Jadi benar tadi Pak Ketua MTDK, tidak ada yang kebetulan. Kemudian karena kebetulan berarti tauhid yang, karena semua diatur oleh, bahkan angin tidak ada yang bertiup. Bahkan itu Toa Teriolo begitu kuatnya akidahnya, karena katena narunal lekok kayu apa sangalina isin Allah Ta'ala. Entah apa, tiap mau kena lekok kayu luna tahu mate po janji kade-kade garing itu na nasampan mari balagar na kade nuire mari balagaring tina kapan mate ini re mari balagari kan janji kalau lontala kan apa nanti nuire riwahidi nah kan aku tina malaikat mau punara riwahidi si kalina si walena ilalang si balagari ngamate ni anji batu kade-kade kakade nu pasulu kinjo kan juga rina tir buntir ke dokter bakal ngalemi ba contoh sangka male me garina dengano na yanu le baja yanu le ini akidah karena Allah sudah menyatakan ya bahwa
Maka nali nafsin antamuta illa biiznillah. Kitaban muajjal. Sudah ditetapkan ajalnya. Mau sakit mau tidak sakit. Dan Allah juga sudah tetapkan di mana meninggalnya. Kalau kita tidak bisa tahu kapan. Bahkan Quran mengatakan tidak ada orang yang bisa tahu kapan dia mati dan di bumi mana dia mati. Kan begitu ada. Ayat terakhir itu di satu surah. Tidak ada yang tahu. Jadi kasih katanya pak guru-guru karena nuasengi pasang bila apa gitu. Bahkan pernah di sini ke salah satu doanya Nabi, karena Nabi sudah pernah ya mau minta dan Allah memberi merasakan bagaimana itu sakaratul maut. Jadi begitu Nabi rasakan begitu sakitnya, sehingga salah satu doanya Nabi, ya timpakanlah kepada saya ini sakitnya supaya umatku ya tidak usah merasakan yang terlalu besar. Ya, dan salah satu doanya itu karena bayangkan kira-kira Bu, puna niasen kana lamate maki bulan pole. Kira-kira nasi bulan tena mo na tena jadi rumbayaw. Apalagi puna niasen kana lamate maki amuko. Namo. Jadi salah satu ya hikmah Allah tidak memberitahu kita kapan kita meninggal supaya kita bisa menikmati kehidupan ini. Sampun na pomenggal Allah Taala, ini kenikmatan tidak digapai. Nah, begitu ya. Jadi harus tauhid. Jadi dikembangkan Bu ya. Jadi bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, kembangkan. Tidak ada yang mendatangkan manfaat, tidak ada yang memberi mudarat selain ya. Karena ini pun senang malak narian halus. Ini boleh, orang batas. Anak-anak pun nak kasar aja kau kewai. Ingka jual halus suka, ingat apa nak orang kasar kan kewai. Kapore mancana. Bukan nanti kita pelajar yang manca halus suka. Nah itulah. Nah ini Bapak dan Saudara sekalian, yakinkan. Ya, walaupun memang ada ilmu-ilmu begitu, tetapi yakin bahwa itu hanya bisa terjadi kalau Allah mengizinkan. Makanya tidak usah cari ilmunya kemana-mana. Ya tanyalah apa, bersandarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan begitu. Iya. Jadi harus bertauhid. Itu dari segi akidah. Iya. Karena kalau itu rusak Bapak Ibu, kalau itu rusak ya sangat bahaya. Yang pertama ini karena ada nasiah, ada Aisyah. Di surah Al-Baqarah ayat 221, kalau orang rusak akidahnya berarti musyrik ya. Orang musyrik itu ini yang banyak mungkin dilanggar orang ini. Mudah-mudahan kita tidak. Di situ ada wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairun min musyrikati. Dan janganlah kamu nikahkan wanita-wanita beriman dengan laki-laki musyrik. Jadi katanya kana bainita, punanya jangan andang kaki sambulayanta. Iya, parisa baji karo bangkena. Punna nu aparua ri Allah Taala, nam sambungi Allah Taala. Mana mama menari. Mungkin dia menarik karena mungkin gambar lagi. Atau mungkin dia mau pemunuh bukuana, begitu kan? Nah, ini juga ini. Padahal Allah sudah mengatakan wa ankihul ayama minkum. Bahkan ada sambungannya, iyakunu fuqara yughnihimullah. Jadi dengan nikah ini kalau kamu takut apa? Bukan lagi miskin, tapi fakir. Apa bedanya miskin dengan fakir? Kalau miskin, dia kekurangan dari segi ekonomi, tapi dia masih punya kemampuan untuk menutup kekurangannya. Tapi kalau dia fakir, kurang dari segi ekonomi, tidak punya lagi kemampuan untuk menutupi kekurangannya. Tidak menakutkan kareso. Ini fakir ini ya. Nanti Allah Ta'ala langsung mengatakan, iyakunu fuqara. Punna malak kepai fakir, yughnihimullah. Nanti Allah yang memberi kekayaan. Bayangkan. Apapun Allah Ta'ala yang mencari kekayaan, Pak Bupati lagi janji kita. Sentena mau neseng
Sangka misulu ngalapar kan. Kan begitu. Nah, ini janji Allah, dan pun Allah Ta'ala janji, dan sangka masih bagan cale kan. Allah Ta'ala, innaka la tuhliful, ya tidak pernah ingkar dari janji. Oke. Jadi belum itu jadi begitu. Bahkan lebih jauh lagi, karena kita semua ini ada dosa di, ini ada jelom-polom jadi. Tapi saya itu ya tidak terlalu mau mengklasifikasi itu dosa. Cak di lompo, kan itu nggak sintau pun diklasifikasi, nah bawang-bawangnya juga dia. Karena cak di. Oke lah, untuk kepentingan ilmu nih lompo nih cak silakan. Tapi jangan kita terkecoh dengan kecilnya. Sagene di bawang-bawangan. Iya. Karena ada saya punya analogi begini. Saya 2-3 kali diundang masyarakat untuk ceramah Asia. Kalau saya tidak salah 3 atau 4 kali. Orang yang meninggal itu karena tertusuk paku sehingga apa Rena? Tetanus dan tidak sempat ya terobati, sehingga itulah penyebab ketemu ketetapan ajalnya. Nah, di situ saya dapat pelajaran. Jika sekiranya jepaku akan membentel lampu nah, kira-kira tidak tahu kita anus gara-gara paku. Ya. Jika sekiranya sana masa gala jadi niat tahu kecelakaan di jalan gara-gara batu gunung. Sagala. Mingka banyak yang terpeleset, bahkan ada tidak sedikit yang justru menjadi penyebab dia ketemu malaikat maut karena niatnya kasih. Jadi pas itu kecil. Itulah gambaran saya, sehingga jangan pandang enteng dosa yang apalagi musyrik ini, inna syirka la zulmun adzim. Ini adalah dosa yang paling besar. Kalau ada orang yang musyrik, apa nak Allah Ta'ala? Kamu jadi sumpahin, jangan terima lamarannya. Sebaliknya jangan melamar. Jangan melamar. Jadi pun udah sememangmu. Ia menjadi orang ya di Muhammadiyah ini karena petik bunga. Karena insya Allah pun nanti kita mau mantan dari Muhammadiyah angkatan muda. Iya. Pun neneknya pak musyrik. Rumah itu nidat tetolina. Ngapa nu musyriknya? Begitu. Tapi ada juga itu yang terjebak pernikahannya mau sunnah, sah-sah saja. Itu penting. Tapi ada yang lebih penting, rumah tanggamu nanti yang sunnah. Karena pun apa bunting anu aja pesta anu aja sunnah. Apa sebentar berumah tangga meninggalkan sunnah? Ini biasa tidak disadari. Sama juga, pernah di kampus, kalau Ramadan itu kan ada pengajian tarjih. Ditanyalah Ustadz Abbas, kalau kita berdiri, bagaimana jaraknya ini kaki kanan dengan kaki kiri? Setengah mati dicari dalilnya. Setengah mati dicari dalilnya. Wah, saya datang. Saya bilang, saya lagi-lagi muncul ini pengetahuan insinyurku. Saya bilang, perintah agama untuk salat, aqimis salat. Artinya tegakkan salat. Tapi tegak dalam salat tidak seperti tegak menurut ilmu eksak, ilmu fisika. Tegak itu 90 derajat. Ya. Tegak dalam salat, karena salat itu ada salah satu rukunnya di situ tuma'nina, ya kan? Jadi yang mana yang enteng? Sehingga saya berdiri. Orang bisa berdiri, Bapak Ibu, enjo anak-anak kah? Ni anak-anak langsung ajab pas sebelum ngamenteng. Tidak ada kan? Berarti berdiri dulu baru bisa jalan. Bahkan berdirinya saja belajar ki. Tuh guru penado
Itu guru kisah kan? Sekarang. Jadi menurut pemahaman saya ini, tapi pahangkun nih. Pemahaman saya, ya, kapan kita tegak dalam salat sesuai dengan posisi kita pada saat kita jalan. Nah, sahabatnya dan aku kulle ajappa pun nanti aku tegak. Kan kamu aja. Bagaimana posisi tegakku saya dalam keadaan normal kurang lebih begini. Ya. Tapi ini antu den rola tahu karena memburu sunnah meninggalkan sunnah. Karena sau sufufakum narapa ki nampak pemahaman narapa si sero. Nampak niat tahu gere-gere kemudian si sero. Jadi karena kita sero tahu apa namanya? Dia gele-gele tahu apa namanya? Jadi kami batin sambayang. Jadi pun nak jawab ke mana? Nah, itu tidak tegak. Itu pemahaman saya. Dan rupanya diterima. Lalu sebaliknya. Kalau tegak menurut fisika, 90 derajat. Tetapi tegak yang diharapkan Allah di sini karena ada dasar tumanina, kira ente dikate. Punna kamu penne kaparis hidungku kan. Punna kamu penne nama baji ya nunta langkah-langkah mirim-mirim pagi, kode-kode pagi. Kapuna kamu ne paris gini. Itu. Ada tumanina. Jadi kembali. Jadi agama itu punya sumpah Pak Ketua karena moderat. Jadi moderat itu bahasa Departemen Agama. Kalau bahasa aja Muhammadiyah wasatan. Karena petunjuk kurang gitu. Ummatan wasatan. Bahkan disuruh pertegas itu. Posisi Islam ini ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Memang disuruh permaklumkan kepada manusia. Jadi begitu. Jadi ada situasi masing-masing orang. Jadi seperti itu. Ingka lihat ni ale bantu doki bangkena tena kuler apa jadi kami desa sembahyangnya. Silakan. Karena pun ada apa kinau. Tena parsi bangkena terganggu khususnya. Ya. Jadi itu pemahaman saya. Ya, jadi ini tauhid harus benar, ini sulu pakai saya. Karena kapan salah, kita semua ada dosa, ada salah. Ya, nampan di surga tena na tarimai taunya ka dosa. Nampan tena tahu tanya dosa na. Jadi naji lantama di surga, tau liya ka lebakal niat dosa na, mingkap pala poporo kina ni pemampuran dari Allah Ta'ala. Mingkap pun atau musyrik, Allah sudah punya penegasan di 2 ayat. Inna Allah la yaghfir ayyushrika bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ya. Begitu. Allah Taala tena nalibal na pamupurang atana niaka apa 2 riya. Ingkala na pamupurangi dosa maraenga punaniaki nakairuka. Ya, yang kedua, wa may yusyrik billah faqad harramallah ilaihil jannah. Inanai paduari Allah Ta'ala ni harangkan dari Allah Ta'ala tamari surga. Nauzubillah. Apa sebab ni harangkan tamari surga? Karena amal bajina tenenek diangga. Ya. Jadi lain asyrakta layahbatanna amaluka. Inai paduari Allah Ta'ala semua amal baiknya dikali 0. Dikali 0. 1 kali 0, 10 kali 0, 1 miliar kali 0. Jadi mana aja amal baik nak kamu seriki dikali 0. Layah batanna amalu. Makanya tidak main-main. Makanya poin pertama Muhammadiyah menyatakan kehidupan warga Muhammadiyah secara Islami, secara pribadi harus tidak boleh keluar dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Banyak ini tapi saya lihat sudah 11:30. Kasingkania hero umpan balik ya, supaya saya jangan terkesan lempar lalu sembunyi tangan.
Nah, karena banyak minyak lampang karena bodikan ke zaman-zaman riboko. Supaya tidak ada masalah, saya cukupkan sampai di sini. Ya, saya kembalikan ke protokol. Ya, nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pencerahan